Malu saya. Coba dong. Lagunya tuh tentang empeng. Mana empengnya mama? Mana empengnya? Karena Panji aku dialognya cuma satu. Ngapain? Iya kak. Gak bakatnya jadi penyanyi. Orang mikirnya dia Anissa tuh orang baru. Iya. Bukan bahasa Inggris. Kan bahasa tubuh ya. Masih sayang? Enggak. Enak banget nih. Apa kak? Ini air mineral. Hanya diriku dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Kali ini sudah ada Dea Anissa. Udah ganti karakter. Udah ganti karakter. Kalau dulu masih imut, sekarang udah Amit. Udah Amit, makasih lah. Saya berubah dalam artinya jadi Anissa bukan Amit. Nah, itu dia. Alhamdulillah senang banget podcast kali ini bersama Dea Anissa. Sehat. Alhamdulillah. Sehat banget. Ini podcastnya santai aja sih, ngobrol-ngobrol sehari-hari. Aku udah tegang banget nih, udah deg-degan banget. Deg-degan kayak Habil kemarin ada Habil kesini, namanya, aduh deg-degan banget dia. Saya udah gemeteran nih itu. Sampai dia nangis. Oh ya? Dia serius. Jangan nangisin anak aku. Enggak. Dea Anissa. Apa? Kita perkenalan dulu dari nama sih. Dulu itu siapa sih menciptakan Dia Imut? Jadi tuh panjang ceritanya. Oke, coba. Jadi ceritanya tuh dulu aku punya grup namanya 3 Bocah Imut. 3 orang ini namanya belakangnya imut semua. Jadi Dea Imut, Ica Imut, Aldo Imut. Oh. Gitu. Itu Baru tuh, tahu. Iya serius kayak dari 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 8 bulan umur aku waktu itu. Nah itu penyanyi cilik gitu 3 orang. Oke, terus? Yang iniin Papa Tibong, terus lagunya masih ingat nggak lagu apa? Gimana lagunya? Masih ingat gak sih? malu saya. Coba dong deh, please satu lagu aja. Pengen denger gimana sih lagunya? Please. Lagunya tuh tentang empeng. Baru tahu. Gimana coba. Mana empengnya mama? Mana empengnya? Oh kalau sekarang udah gak imut sih jadinya. Kalau dulu kan mana empengnya gitu jadinya. Nah terus gara-gara itu jadi teruslah namanya Dea Imut. Iya, kalau Icanya sekarang udah nggak di dunia entertainment. Tapi udah pernah ketemu lagi? Oh sahabatan dari kecil emang. Okay. Sampai sekarang masih sahabatan. Sekarang dia udah punya anak, udah nikah. Jadi udah nikah, udah punya anak gitu. Si Aldonya? Kalau Aldonya emang dari dulu lost contact gitu. Jadi sekarang nggak ada? Sampai sekarang nggak pernah tahu. Siapa tahu ada. Kalau kalian bisa mempertemukan tali kasih antara Dea Imut dan Aldo Imut, boleh. Tapi sumpah ya, emang gak pernah ketemu kak. Kayak mama juga lost contact sama mamanya dia gitu. Ya Allah. Jadi nggak tahu. Dan Please, aku Aldo ngaku aja deh lu. Kalau dulu tuh lo tuh Aldo Imut. aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Mungkin dia nggak bangga kali Iya, itu. iya, nggak bangga jadi salah satu cowok yang ada belakangnya Imut gitu ya. Iya kali ya. Aduh. Tapi kalau barangkali ada punya kenalan dulunya Aldo Imut, boleh DM ya. Biar kita mempertemukan Kayaknya Aldo dia Imut juga nggak akan dan bilang ke temen-temennya kayak gue dulu Aldo Imut nyambung gitu. Kayaknya dia bener-bener. Oke, dari situ langsunglah masuk ke sinetron Bidadari. Iya, dari situ tuh kan penyanyi-penyanyi, terus model penyanyi-penyanyi, terus iklan baru syuting. Oh, Awalnya baru tuh Panji syuting. Manusia Milenium dulu kak, baru Sebelum Bidadari itu, tapi hitsnya di Bidadari itu. Iya. Oh, Karena Panji aku dialognya cuma satu. ngapain? Iya kak. Oke, lanjut ya. Iya. Jadi gara-gara si Panji Milenium itu cuman iya kak. Kakak. Panji Manusia Milenium tahu kan? Nggak tahu. Si superhero. Iya. Nah itu tuh jadi anak panti asuhan nih aku yang paling kecil. Dia paling kecil banget. Dialognya cuma satu itu dong. Iya kak Panji gitu doang. Kamu lumayan lama di situ. Lumayan lama dari awal sampai akhir. Lumayan kalau gitu. Itu tuh anak, maksudnya banyak soalnya anak panti asuhannya tuh banyak banget. Oke, nah sampai. Apaan tuh? Oh itu Bukan emang nih. sengaja. Jadi di podcast kita ada surprise-nya. Aku pikir apa kan tali guys. Tali. Nanti besok ada kecoa. Agak takut ya. Nah dari situ kamu masuk Bidadari. Berapa episode? Bidadari itu Bidadari 2 sama Bidadari 3 kayak 300-an deh. Wow, gila luar biasa. Aku juga lupa banget. sih ya kak jujur. Wow. Kalau kalian pengen diingetin lagi gimana adegannya Dea nih. Nah, Emang benar kok aku ketemu sama bidadari? Nggak percaya, dasar tukang bohong.
itu dia tuh. Coba yang pas mau manggil bidadari gimana? Aku gak inget demi apapun, aku gak inget manggil Ibu Peri ya? Ibu Peri. Tuh, aku cuma inget soundtracknya kak. Oh gimana? Tahu soundtracknya kak? Lupa. Bidadari. Datanglah bidadari. Oh iya benar. Ingin lupa. Boleh. Tapi masih bagus tuh suaranya Dea ya. Ih, makasih loh. Gak bakatnya jadi penyanyi. Oke, jadi perjalanan karir kamu tuh luar biasa sih. Kamu dari kecil tuh udah jadi artis. Alhamdulillah. Jadi sekarang bisa disebut artis senior. Oh, dari Gak kecil. juga. Jadi kamu bisa sampai 20 tahun ada kali ya? Udah berarti Berkarir. aku dari umur 2 tahun. 22 tahun. Berarti 23 tahun. 23 tahun. Aku Wow. 25. Luar biasa banget. Jarang loh yang bisa eksistensi dari kecil. Setelah Agnes mau nikah kamu. Amin. Amin. Gak bisa disandingin sama kakak kayaknya jauh. Nggak, tapi maksudnya terus bereksistensinya Iya. gitu. Hebat banget sih, alhamdulillah. Nah, itu berkat dukungan siapa sih? Orang tua kah? Atau emang usaha kamu sendiri pengen, aku pengen terus eksistensi ini? Jujur, enggak sih, keluarga sih sebenarnya. Kalau misalnya entertainment tuh baru ngerasa kayak, wah kayaknya emang passion aku di dunia entertainment tuh baru setelah masa SMA kayaknya. Oh, Kalau oke. dulu emang keluarga, karena keluarga. Tapi sempet off dulu, ada nggak? Pas aku off tuh pas kelas 3 SMP off, karena emang lebih fokus ke pendidikan Oke. gitu. Terus pas aku kuliah juga setahun kan di Korea, Oh gitu, iya, off benar juga sih, juga, off juga ya. gitu. Terus gimana kamu untuk mensiasati setelah off terus balik lagi? Kan orang ada yang ingat, ada yang enggak. Nah itu gimana sih kalau kamu? Aku bersyukurnya karena nama Dea Imut itu sendiri ya. Hmm. Karena kan orang mikirnya Dea Imut tuh masih kecil aja gitu. Iya, Menurut iya. aku tuh nama nolong gitu loh. Betul, karena betul. karena nama aku Dea Imut, terus nama mas sekarang aku Dea Anissa ganti nama gitu. Orang mikirnya Dea Anissa tuh orang baru. Iya, bukan iya nggak sih Bukan kan? Dea Imut ya. Bukan Dea Imut terus jadi bukan Dea Imut. Nah, kenapa kamu nggak mau pakai embel-embel Dea Imut lagi? Karena istilahnya ya buat makin dewasa aja gitu. Karena kan kalau misalnya Dea Imut ya itu takutnya orang mikirnya anak kecil Anak mulu. kecil, betul. Kan gak lucu aku diundang ulang tahun anak kecil dianggapnya anak kecil. Tapi munculnya udah segede ini gitu, gak lucu. Iya sih benar. Tapi sampai sekarang pasti orang-orang manggilnya Dea Imut ya sih kalau? Mostly Dea Imut. Ada beberapa orang yang memang kenalnya ketika aku udah Dea Anissa. Kayak aku pernah pertama kali kayak aku ngerasa oh Dea Anissa udah dikenal nih karena Yes. ada orang yang manggil kayak Dea Anissa gitu. Iya. Gue kayak wow, gue udah dikenal Dea Anissa. Kayak sedih. Bangga gitu. Iya bangga karena jadinya oh berarti Dea Anissa juga dikenal ya gitu. Iya. Dan senang karena kebanyakan tuh tahu Dea Imut tuh Dea Anissa gitu. Tapi ada juga yang pas nggak tahu. Tapi gitu. ada banyak Karena tuh. kadang aku misalkan sama Dea Anissa nih, Dea Anissa yang mana ya? Itu Dea Imut. Oh, Dea Iya Imut benar gitu. Aku ada cerita lucu kak. Iya gimana? Jadi dulu jadi beberapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Iya. manajer aku pernah di chat sama orang kayak buat nanya schedule gitu. Ada salah satu TV, Iya. stasiun TV Betul. yang nanya schedule gitu. Kak boleh nanya schedule-nya Kak Dea Anissa nggak ya buat tanggal segini aman nggak Terus? ya gitu. Oh iya aman kok tanggal segitu. Kalau Kak Dea Imutnya aman nggak? Kira ada kakak kali. Terus manajer aku cuma bilang, oh gimana sih? Satu orang yang sama dong. Kurang research berarti. Iya. Tapi emang banyak loh kayak gitu-gitu zaman sekarang ya. Kebanyakan ya yang mungkin emang mereka orang baru di dunia entertainment, jadi nggak banyak tahu artis-artis zaman dulu gitu. Yes, jadinya bisa jadi. jadinya kadang tuh nggak tanpa research tanpa ini mereka asal aja Betul. gitu. Kalau disuruh pilih, mendingan jadi Dea Anissa atau jadi Dea Imut? Dea Anissa sih, Dea Anissa. karena sekarang Yes. present aku nggak mau balik ke masa Nah. lalu. Udah cukup masa lalu, udah cukup. Yaudah, jadi tolong ya kalian, kalau kalian sampai sekarang manggil Dea Imut, tolong ganti Dea Anissa. Iya. Belum tahu Instagramnya, boleh follow. Oh makasih follow ya di sini ya, follow ya. Jangan lupa follow ya. Sekalian tapi pernah kamu punya YouTube gak sih? apa? Dek? Iya punya juga. Nah, boleh di subscribe ini channelnya. Tuh. Ih baik banget Itu deh. dia. Kak, Oke. Oke, lanjut deh. apa? Kamu tuh sebenarnya hobinya apa sih? Jujur hobi aku sebenarnya syuting Syuting. hobi Wow. aku. Kita senang tahu kak, hobi kita sesuatu pekerjaan kita. Jarang Betul, kayak betul. gitu. Karena kan emang harus kayak gitu sebenarnya. Yes. Pekerjaan Jadi juga akhirnya yang ketika kita capek cintai. pun nggak berasa. Iya karena hobi ya. benar.
bener. Tapi kalau honor nggak turun tetap berasa. Tetap berasa, karena banyak yang harus dibayar. Jadi Iya, emang berasa. kamu hobinya syuting. Selain Syuting. syuting apa Kalau lagi? Selain syuting tuh sebenarnya kan aku sekolah masak. Kalau itu buat keterampilan lain sebenarnya. Ya. Karena kalau kita kan manusia nggak ada berhentinya belajar kan, Betul. jadi aku nyari sesuatu yang baru lagi. Terus kalau sekarang aku lagi seneng ngerajut Kak. Wow, nenek-nenek banget ya. Keren loh. Karena Jarang loh. Iya, karena aku tuh apa? Karena aku ngerasa kayak kalau main gitar apa instrumen gitu nggak bisa. Ya. Terus apa nih apalagi yang mungkin bisa aku pelajarin tanpa harus susah banget gitu. Betul. Nah, ya ngerajut sih yang aku Belajar dari mana? lihat gitu. Oh my god, wow. belajar sendiri, Keren. belajar sendiri. Jadi biar hari tua kamu ada manfaatnya ya. Iya, biar kayak nenek-nenek di SpongeBob. Oh hebat sih. Jadi kamu udah menghasilkan apa tuh dari rajut? Tas, aku bikin tas, terus kayak bikin strap mask, terus Wow. pouch gitu-gitu deh. Wow, hebat sih, ini bukan main-main, bisa dijual nih kayaknya ya. Iya, tapi tuh karena emang pengen belajar aja, terus itu kan juga mood-moodan kalau Iya. lagi seneng aja gitu. Jadi kayaknya agak susah kalau buat aku jual kali ya. karena aku mood-moodan bikinnya gitu. Takutnya Oke. nanti jelek lagi kalau lagi nggak mood. Bagus juga tuh gengs, kalau kalian gak ada kegiatan apalagi PPKM gini. Bener. Nah, diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, jangan cuma nonton tidur kayak gue. Capek ya? Capek. Lama-lama tuh yang sebenarnya kayak kita istirahat lagi liburan, tapi Iya. karena kita nggak ngelakuin apa-apa jadi Justru yang boring itu. iya boring, capek. Betul. Makanya aku Makanya nyari nyari kegiatan gitu. Keren. Cobain deh Kak, rajut. Gak ada yang lain apa? Kalau nggak painting by numbers. Aku dulu suka banget ngelukis. Oh ya? Kayaknya aku harus balik lagi ngelukis deh. Seru deh. Ini bisa loh diisi sama lukisan-lukisan. Iya bisa sih. Cuman bocor ini ya. Dea, Apa? sekarang ke kehidupannya deh. Kehidupan Dea ini aku lihat ya di googling, aku pasti nanyain nulis Dea Imut. Dea Imut atau Dea Anissa, pasti banyak banget tuh nanya. Tulisannya itu pertama, mengakui COVID Januari. Terus kamu bukan googling nggak? Itu pasti Dea Anissa COVID Januari. Coba. Serius. Coba googling. Agak nggak percaya sama kamu Oh, ya. coba bukan googlingnya. Dea, Oh, iya. pendidikan. Pendidikan. Oh, pendidikan. Terus Terus masak Mm-mm. sama agama. Agama. Oke, kita yang simpel-simpel aja deh. Pendidikan kamu sampai batas apa sih? Pendidikan aku jatuhnya SMA. SMA. SMA pendidikan. Tadi kamu pernah ke luar negeri itu apa? Itu short course jatuhnya. Ya karena pendidikannya cuma setahun doang. Hmm. Jadi aku nggak lulus S1, nggak D3 juga, itu kan diploma juga. Jadi lebih ke short course aja gitu. Oh, jadi di Korea itu emang short course doang jadinya. Nah, setahun Oke. pendidikan aku. Sampai nemulah si seorang dari luar negeri itu. Iya. Yang udah kelar. Hebat loh, itu gimana ngomongnya? Bahasa Inggris. Ya bahasa tubuh ya. Untungnya bahasa Inggris gak untungnya. Dia kan bahasa- orang Dia Amerika orang Latin kan? Amerika Latin, dia pakai Spanish. Nah, dia romantisnya dia belajar bahasa Inggris supaya bisa ngobrol sama aku. Wow, luar biasa. Enggak ya, karena emang pendidikannya juga harus pakai bahasa Inggris sih. Nggak ada Tapi hubungannya. berarti dia juga bisa bahasa Korea juga dong? Bisa, tapi nggak selancar belajar bahasa Inggrisnya Oh. gitu. Karena kan emang Korea agak lebih susah kan. Tapi masih keep kontak nggak sama dia? Masih Wah. berhubungan baik. Wih, hebat lah. Iya. Jadi udah berapa lama tuh pacaran sama dia tuh kamu dulu? Pacarannya sih 3 tahun. 3 tahun. Wow, jarak jauh. Jarak Luar jauh. biasa Iya. banget. Tapi dia sempat kesini kan? Sempat ke Indonesia. Terus sempat kamu ajak kemana aja tuh? ajak lokasi syuting. Ya elah. Enggak. Sempat sebenarnya jalan-jalan di Jakarta doang karena dia juga cuma sebulan di Oke. sini. Terus aku juga ada kerjaan jadi nggak bisa Banyak, jauh, iya. nggak bisa jauh kayak keluar kota gitu. Mungkin karena itu Aku kali ajak ke- putus. Iya, Aduh, kayak- gua kesini jauh-jauh cuma ngajak ke lokasi syuting. Sama ke Bandung aku ajak gitu. Karena emang aku kan nggak boleh, maksudnya sama keluarga kan kalau pergi harus rame-rame kan Iya. gitu, dan waktunya tuh nggak cocok gitu karena Oke. pas dia kesini tuh dia liburan sekolah juga kesini gitu, dia nggak Hmm. bisa lebih lama waktunya, jadi Oke, sebenarnya kepepet di waktu sih. Tapi masih ingat sama dia nggak sih? Masih. Oke. Masih sayang? Enggak. Ya, tergantung. Kalau sayang mah masih, Oh, tapi masih. nggak kayak sayang pacaran, Oh, tapi oke. sebagai teman. Hebat loh kamu waktu pas di Korea bisa
suka-sukaan sama karena satu jurusan gitu? Enggak satu jurusan, dia Malah nggak satu programming, aku masak. Tapi kan emang kalau internasional gitu kita tetap bareng-bareng karena kita alien kan. Jatuhnya tuh kayak orang dari luar tuh selalu rame-rame gitu, selalu ngumpul bareng-bareng. Jadi emang dari seluruh negeri itu di situ. Ada 9 negara Kak. Indonesia, Meksiko, Kolombia, China, Bhutan, mana lagi? Pokoknya ada 9. Wow. Aku lupa mana lagi. Dan itu bahasanya Inggris semuanya jadinya. Kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Wow, keren tuh. Mantap. Untuk bisa dapetin kayak gitu gimana caranya? Beasiswa sih sebenarnya Kak, sampai sekarang beasiswa tuh banyak banget. Tuh, boleh nggak dikasih tipsnya? Jadi tuh tips-tips kalau mau nyari beasiswa sebenarnya kita dari kemarin kita dengar kan kalau kayak kita ke Turki dia juga dapat beasiswa gitu. Sebenarnya di website negara masing-masing tuh banyak, apalagi universitasnya. Kalian tinggal cari aja, misalnya kalian mau dapat misalnya cari beasiswa ke negara mana, dia buka beasiswa ke banyak kok di Google, apalagi itu yang kayak website-website yang ngasih tahu universitas mana aja dan negara mana aja yang ngeluarin beasiswa. Gitu. Berarti emang kita harus rajin juga ya? Bener, kita harus nyari infonya lebih giat lagi dan kebanyakan kayak ada yang ngasih tahu nanti lo admission fee-nya berapa atau nah, enggak. kalau kamu sendiri itu dikasih full apa? Aku full beasiswa. Wah, enak banget. Alhamdulillah dapat full. Tapi kalau tiket sendiri dong? Enggak, full. Wow. Full. Keren. Aku nggak ngeluarin biaya apapun. Keren banget sih kalau gitu sih, aku juga mau kayaknya. Karena kan kita nambah ilmu, terus juga nambah pengetahuan banyak banget. Terus karena kita tinggal di negara orang dengan orang berbeda-beda, kita jadi wawasannya makin terbuka. Betul. Cara kita ngobrol sama orang juga jadi berbeda. Parah sih. Bener. Jadi kita dan aku ngerasa semenjak aku pergi ke Korea dan maksudnya walaupun cuma setahun ya tinggalnya gitu. Tapi setahun itu tuh berasa kayak banyak pengalaman yang dari orang lain yang kita bisa dapetin yang nggak mungkin kita bisa dapetin kalau kita di rumah aja gitu. Betul, setuju banget. Tapi tetap kalau sekarang harus di rumah aja. Nah, salah nanti gue. Karena kalau sekarang kalau keluar ya itulah nanti seperti Dea Januari kemarin kena COVID kayak gitu. Gimana sih kamu tuh? Ceritanya gimana? Boleh cerita nggak? Apa ceritanya? COVID itu gimana ceritanya? Jadi kan aku positif tuh sebenarnya dari Desember ke Januari gitu. Itu 10 hari. Sebenarnya kalau positifnya sih aku nggak tahu berapa harinya ya. Tapi aku emang isomannya itu 10 hari di rumah. Jadi pas tahun baru? Sebelum tahun baru aku ketahuan. Karena emang tadinya tuh aku mau tahun baru sama teman-teman aku di luar kota. Butuh tes kan. Ternyata hasil tesnya yang keluar aku positif. Jadi emang aku kondisinya lagi sakit gitu loh. Jadi kayak kayak emang gue positif deh. Dan dari aku ngerasa gak enak badan emang aku udah di rumah aja gitu. Jadi begitu positif ya udah deh isoman gitu. Akhirnya nggak jadi dong berangkat. Nggak jadi. Karena emang kayaknya emang sama Tuhan disuruh istirahat gitu loh. Kayak lo kayak istirahat aja gitu. Jujur ya, aku keluar dari grup Kak. Jadi kan ada grup liburan kan. Karena kita udah mau liburan, tiba-tiba begitu aku positif, aku langsung ngasih tahu aku positif, guys gue positif. Lalu guys gue minta maaf ya gue keluar dari grup ya. Daripada nanti ngeliat postingannya update-update-nya ya kesel. Terus semua temen aku hide dulu untuk sementara. Tapi yang lainnya negatif? Yang lainnya negatif. Yang lainnya berarti emang belum rezeki kamu? Belum rezeki aku. Waktu itu ke Labuan Bajo loh padahal. Bagus banget lagi ya. Seru banget. Next time deh kita ke Labuan Bajo. Iya yuk, sedih nangis. Yuk boleh ya. Kasihan. Udah panjang ya ngomongnya. Enak banget nih. Apa Kak? Ini air mineral. Kirain ada yang mau masuk, silakan loh. Ada yang masuk soalnya silakan dong kalau ada yang mau masuk ya. Masih kosong loh. Iya. Lanjut nih pertanyaannya, tinggal 2 pertanyaan terakhir lah. Tujuan hidup kamu tuh apa sih? Tujuan hidup aku tuh sebenarnya kalau dulu tuh besar banget. Kayak aku pengen jadi orang yang berguna buat orang banyak. Kedua, setiap aku menyebut nama aku, misalnya kenalan sama orang tuh udah kenal. Dulu ya? Iya, karena menurut aku tuh berarti kayak lo udah kayak pride sendiri aja, itu ego aku sendiri sih sebenarnya. Sama ketiga kayak ngebahagiain orang lain. Tapi sekarang tujuan hidup aku cuma satu, ngebahagiain diri aku sendiri. Kadang-kadang kita tuh sering pengen ngebahagiain orang tapi lupa. Benar. Karena kita terlalu sibuk buat
bikin orang lain bahagia, tapi kita sendirinya tuh lupa gitu. Nah, begitu aku terlalu banyak ngobrol sama diri sendiri, kayak misalnya karena kemarin kita di rumah aja, kemarin aku juga sempat positif, jadi kerjaannya ngobrol sama diri sendiri kan gitu. Aku jadi lebih banyak kenal diri aku sendiri, kayak apa yang aku suka, apa yang bikin aku bahagia. Kebanyakan orang di dunia ini kayak, kalau aku tanya ke kakak, apa yang bikin kamu bahagia? Tapi nggak boleh karena orang lain ya, buat kamu sendiri. Kalau aku banyak job. Itu aku happy. serius itu. Karena kebanyakan orang lain ya, itu nggak tahu yang bikin dia bahagia itu apa. Karena bahagia itu sebenarnya simple aja, kayak kamu bangun pagi, kamu bernafas aja, itu kadang bisa bikin kamu bahagia. Itu bersyukur banget. Tapi kadang orang nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi begitu aku banyak ngobrol sama diri sendiri, kayak wah, ternyata gue bisa lebih maju hidupnya, gue tentang hidup akan lebih ngerasa terpenuhi kalau gue udah bahagia gitu, kalau gue udah mencoba untuk bikin diri gue bahagia. Jadi apa yang membuatmu bahagia? Yang membuat aku bahagia apa? Diriku sendiri. Hanya diriku dan Tuhan. Oke, baiklah. Kita kunci tuh, cuma yang tahu ya. The last question, yang ingin kamu lakukan tahun ini atau? Tahun ini dan ke depan. Tahun ini yang aku pengen lakuin itu punya series di OTT. Wow. Yang bagus. Aku juga pengen. Yang gede, maksudnya bukan secara budget ya, tapi secara peran, karya, secara karya. Karena pengen ada yang dikenang aja gitu. Maksudnya selama ini kita ngelakuin kerjaan apapun itu, pasti pengennya karya kita tuh dikenang gitu sama orang, dilihat. Gak cuma untuk dapat duit, tapi dikenang itu dan berkarya tuh bagus banget. Nah, ini aku lagi nungguin dengan sabarnya setahun untuk bisa dapetin si OTT ini. Yang aku udah dapat, tapi belum bisa syuting karena PPKM. Jadi lagi sabar banget. Bismillah aja, gengs. Amin. Kita doakan ya untuk segera mengabulkan harapan-harapan. Mudah-mudahan nggak kena asupan setan. Amin. Untuk proyek yang lainnya. Oke. Terakhir apa? Kenang-kenangan dari Turki kemarin apa? Perjalanan kita gimana? Menurut kamu yang paling seru apa? Perjalanan aku. Iya, amal kita semua Turki. Perjalanan kita yang kalau menurut aku yang paling seru sih di gunung itu Mountain Tahtali. Yes. Menurut aku itu sih yang paling seru. Karena aku naik si katapult itu sih. Karena emang itu sebenarnya bingung sih milih yang paling seru mana, karena kita tiap hari tuh ada highlight ya, bener nggak sih Kak? Bener. Kayak nggak berlalu gitu aja gitu. Karena seru-seru banget di sana. Sampai kamar panas juga. Sampai. Kalau yang paling sucks banget deh. Kalau makan. aku lebih ke makanan sih. Karena kan kita banyak yang nggak bisa gitu. Betul, maksudnya kadang bahkan ada yang aku bener-bener ada satu hari dimana aku lapar banget gitu karena merasa makanannya nggak masuk ke aku. Gitu. Itu aman lah ya jawabannya ya. Oke. Ya udah lah, geng. Durasinya udah nggak cukup lagi, sebenarnya ngobrolnya seru banget sama dia itu tuh ya. Dan kita akhiri dulu, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi, podcast lagi. Oke, thank you banget ya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan impiannya terkabul. Amin. Bantu doa juga, bantu subscribe dan likes juga dan follow juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you dah. Dadah.